Taib. Tasyabuh itu meniru kebiasaan orang kafir. Kebiasaan tersebut bisa dalam ibadah, bisa juga dalam muamalah, bisa juga dalam akhlak dan juga adab, bisa juga dalam berpakaian kan. Selama itu merupakan kekhususan mereka. Nah, selama itu merupakan kekhususan mereka. Nah, ulang tahun itu merupakan perayaan, dan perayaan tersebut tidak dikenal di dalam Islam. Yang namanya perayaan atau yang namanya seorang tersebut melakukan acara makan-makan misalnya, ini semuanya ada sebabnya. Kalau disebut sebagai perayaan hari raya dalam Islam itu karena sebab kita telah melaksanakan ibadah yang besar. Setelah kita melaksanakan ibadah yang besar, maka kita merayakannya dengan hari raya. Makanya hari raya tahunan cuma 2. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha itu setelah melaksanakan ibadah haji, atau seorang setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari, bilangan hari-hari yang amal soleh lebih baik dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Itu bagi orang yang enggak haji. Kita yang enggak haji di tanah air. Maka apa? Ke 10 Dzulhijjah tersebut, hari raya Idul Adha, ini merupakan perayaan kita dari melaksanakan ibadah sebelumnya. Ya, Idul Fitri setelah melaksanakan apa? Puasa Ramadan sebulan penuh. Kita berbahagia dengan apa? Kita telah melesaikan ibadah yang sangat agung. Jadi ada sebabnya. Nah, kebiasaan orang kafir itu hari rayanya dzikrayat, mengenang. Hari raya tersebut dzikrayat, mengenang ini. Jadi apa? Jadi kejadiannya sudah lama. Yang selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ini kejadiannya sudah lama atau tidak? Sudah lama, tapi dikenangnya setiap tahunnya. Dia dzikrayat. Jadi tidak memiliki makna sama sekali. Makanya Nabi SAW bukan berhari raya ketika hari tersebut, justru melaksanakan ibadah puasa. Puasa apa? Puasa Muharram kan? Setiap tanggal 10 Muharram. Ya, orang-orang Yahudi merayakan hari raya pada hari tersebut. Mereka bergembira, makan-makan dan lain sebagainya. Karena apa? Di tanggal tersebut Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kata para ulama, kebiasaan orang-orang kafir itu, perayaan mereka itu apa? Dzikrayat. Dzikrayat itu apa? Kenangan begini, ada hari Paskah. Ini mengenang ini Nabi Isa begini. Ya kan? Itu kenangan. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh kita lakukan dalam agama Islam. Mengenang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran nabinya sudah apa tidak? Sudah dikenangnya setiap tahun. Iya atau tidak? Nah, padahal kelahiran Nabi diperselisihkan, tapi kematiannya disepakati 12 Rabiul Awal. Para ahli sejarah berselisih kapan Nabi SAW dilahirkan. Tapi mereka sepakat bahwa kematian Nabi SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Ketika orang mengenang di tanggal 12 Rabiul Awal, itu mengenang bersuka cita kelahiran Nabi atau kematian Nabi. Harusnya kan yang lebih didahulukan adalah kematian kan. Artinya dengan kematian Nabi SAW itu kita sedih karena risalah itu sudah terputus. Tidak ada lagi wahyu yang turun kepada Nabi ketika kaum muslimin menghadapi sebuah permasalahan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu antum harus tahu tuh karakteristik dari orang kafir. Perayaan mereka itu adalah mengenang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ibadah hari raya mingguan itu hari apa? Hari Jumat. Dari Jumat juga setelah kita melaksanakan amalan-amalan kan. Dari mulai malam Jumatnya diperintahkan untuk baca surat Al-Kahfi.
Kemudian pagi harinya ya kan melaksanakan sunnah-sunnah di hari Jumat, dia baca Quran, dia datang di awal waktu, setelah itu melaksanakan apa? Salat Jumat, setelah itu dia mendengarkan sebelumnya mendengarkan khutbah, maka pantas untuk dirayakan hari besar di hari Jumat tersebut. Jadi ibadah karena alasan ibadah. Ini karena alasan ibadah. Atau misalnya makan-makan karena bentuk syukur. Syukur memang mendapatkan nikmat ketika itu. Antum dapat anak, bersyukur atau tidak? Bersyukur, maka tanda bersyukurnya antum akikah kan, bagi-bagi nasi kotak ya, akikahnya antum gitu kan, dibagi-bagi sama warga di sini. Itu bentuk apa namanya? Syukur karena antum telah mendapatkan nikmat. Kalau antum ulang tahun pernikahan, nikmatnya kapan? Nikmatnya kapan? Dulu. Berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ya tergantung usia pernikahan antum. Dulu ngapain dikenang? Kalau mau makan-makan dulu, makanya ada walimah itu apa? Walimatul urs kan? Karena syukuran antum mendapatkan nikmat, dapat pasangan hidup. Kecuali antum nikah lagi baru, ya kan? Karena baru dapat nikmat yang baru, maka syukurnya juga baru lagi, walimah lagi. Undang-undang kita di sini kalau misalnya antum nikah lagi. Nah, jelas jadi kaidahnya dalam Islam bukan mengenang, enggak ada mengenang ulang tahun, enggak ada mengenang kematian, enggak ada mengenang pernikahan. Ini semuanya bentuk tasyabbuh, wala hatta dia membagi-bagikan makanan tujuannya untuk apa? Ya, kalau dia tujuannya untuk bersyukur, syukur nikmatnya apa? Sudah berlalu nikmatnya kan? Sudah berlalu nikmatnya, sudah lewat dan lain sebagainya ya. Maka seorang ketika melaksanakan hal yang demikian itu merupakan bentuk tasyabbuh. Karena dia apa? Ya, meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir. Walaupun antum misalnya apa? Bilang sama istri, "Mah, tanggal ini ingat apa enggak?" Iya dong, masa enggak ingat sih? Ini kan kamu datang untuk melamar saya. Ya udah kita makan keluar yuk gitu. Sama aja. Sama aja antum mengenang sesuatu yang biasa dikenang sama orang-orang kufar ya, merayakan tunangan lah, merayakan akad nikah lah dan lain sebagainya. Walaupun itu hanya berlaku buat antum sendiri. Biasa aja karena tidak ada sesuatu yang spesial. Kalau antum kenang enggak masalah. Tapi antum anggap ini harus di sesuatu yang dispesialkan, ada keberkahan yang lebih bagi antum ya dan lain sebagainya, tidak demikian. Tidak demikian, Allah a'lam bishawab.